Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Welcome balik lagi ke channel Ayah Kai. Kali ini saya kedatangan tamu yang masya Allah tamu ini inspirasi banget deh. Pokoknya dia seorang motivator. Yang motivator ini yang insya Allah udah melejit dah pokoknya. Amin. Itu nama motivatornya. Siapa lagi kalau bukan Ayah Kai. Assalamualaikum Ayah Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana sehatnya? Alhamdulillah luar biasa. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan saya itu mengajar, terus juga kadang suka mengisi materi, terus juga mengurus istri, Ngurus istri. dan mengurus anak. Jadi multi talent lah. Jadi kadang saya juga kalau mau bahas soal istri ada hati baper. Aduh. Kenapa? Ya jomblo Ustaz. Oh, gitu. tapi jangan sedih dah Bang dah ya. Oleh karena gimana Pak? Kasih saya inspirasi. Jadi gimana Inspirasi caranya apa? kita bisa dapat jodoh dan supaya ikhtiar kita tuh gimana ya? Supaya kita nggak malas menghadapinya gitu. Oh Ya. gitu. Jadi ini Abang Kai ini masya Allah banget. Bang Aka ini saya kenal dari sekitar 10 lebih kayaknya. Kita kenal dari tahun berapa ya? Dari tahun 2007 kayaknya. 2007. Iya. 13 tahun kalau kredit 13 mobil tahun. itu lunas 2 kali. Aduh, Ya kan? amin itu udah. Kali ini saya kedatangan tamu yang masya Allah. Kali ini gini, saya ada bahasan seru nih. Apalagi buat generasi muda kan. Iya, Buat betul. teman-teman di masa-masa COVID Ah, begini. iya. Yang tadinya jelas-jelas nih kan masa-masa ini kan orang ada situasi lockdown, situasi orang ini nggak bisa keluar nih, Iya, Bang. Ya, betul. Social distancing. ya social distancing. Jadi gimana sih kita menyikapi masalah begini? Pertama di pandemi seperti ini. Nah, yang pertama itu kita itu harus mengikuti alur dari pemerintah terlebih dahulu ya, Bang ya. Ya. Iya, jadi ketika pemerintah itu mengatakan kita itu harus di rumah dulu nih, Mhm. ya udah kita ikutin di rumah dulu. Apabila ketika sudah diberikan arahan untuk boleh keluar rumah, tetapi dengan syarat-syarat itu kita ikutin lagi seperti itu, Bang. Jadi jangan kebanyakan, jadi kita itu kebanyakan orang itu yang selalu melanggar dari aturan pemerintah. Jadi itu semakin lama itu korban-korban itu yang berjatuhan itu semakin banyak, Bang. Itu salah satu faktornya. Jadi kita harus menginstruksikan apa dari Pemerintah. himbauan pemerintah. Iya, betul. Tapi kalau untuk menghadapi seperti gini Bang, Iya. kadang kan kita nggak ada nih kan buat generasi muda, apalagi generasi muda itu benar-benar perasaan lagi semangatnya tinggi banget buat dunia kerja. Tipsnya apa ya Bang kalau buat menghadapi COVID Corona dari segi ibadah, dari segi kerjaan gitu, apalagi kesadaran kita namanya lockdown kan kita di rumah aja ya. Iya. Jadi kita gimana menyikapinya seperti itu? Jadi tipsnya seperti ini, Bang. Tips yang Gimana? pertama itu kita itu harus semangat, Bang. Semangat ya. Iya, semangat. semangat. Jadi tidak berbalas-malasan di rumah. Boleh di rumah, tetapi kita harus menghasilkan yang produktivitas. Seperti apa contohnya Bang? Seperti ketika kita itu untuk ibadah. Ini ibadah ini muatin juga loh, Bang. Iya. Dalam pandangan semua agama, ya kan, dan umatnya pun harus diwajibkan untuk ibadah. Soalnya apa? Dalam hal ibadah ini bisa menyehatkan dan bisa mengurangi rasa malas itu, Bang. Itu salah satunya ibadah. Jangan sampai ditinggalin. Jadi ibadah itu benar-benar bikin kita produktif pertama ya. Itu yang pertama, iya betul, Bang. Jadi pertama kita tingkatin ibadah supaya kenapa sih kalau kita harus tingkatin ibadah itu kadang-kadang terus juga ada baik yang nanya nih. Kenapa sih kita harus ibadah? Dan manusia diciptakan untuk ibadah itu butuh apa? Tujuannya seperti apa gitu loh Pak? Kalau tujuan ibadah itu salah satunya itu pastikan kita untuk menyembah yang maha kuasa, Bang. Ya, itu salah satunya tuh, ya kan? Iya. Iya, terus yang keduanya, jadi itu ibadah itu untuk meningkatkan keimanan kita. Gimana nih Pak? Nah, iya. Lalu yang ketiga, karena ibadah, ya itu akan membuat jiwa kita itu akan terasa tenang, Bang. Jadi pertama ibadah untuk menyembah kepada Sang Kuasa. Iya. Kedua itu untuk meningkatkan keimanan. Dan ketiga hati kita bisa tenang. Iya. Oh jadi 3 poin tadi ya teman-teman dengar itu. Jadi poin yang kata Abang Kai, Ayah Kai ini bilang, pertama ibadah itu menyembah kepada Tuhan. Kedua untuk beriman, meningkatkan kualitas keimanan. Dan ketiga adalah membuat hati bersih sehingga kita tetap produksi di rumah. Dan ada lagi poinnya? Kayaknya sudah itu aja. Itu aja. Terus selain itu dari segi ibadah ini bakal efeknya seperti apa sih Bang? Nah, yang pertama ini efeknya dari ibadah ini ya, terutama yang paling utama, ibadah itu efeknya itu menghilangkan rasa malas, Bang. Rasa malas. Iya. Itu dia itu selama semasa lockdown, ya kan? Itu kan pasti kan orang kan apalagi suruh pemerintah itu harus berdiam diri di rumah ya. Jadi itu yang kadang-kadang apalagi kita generasi muda malas banget Itu dia penyakitnya itu. Penyakit ya Allah. Jadi itu dari ibadah itu akan mengurangi rasa malas. Dari menurut Elizabeth itu malas itu bisa diartikan itu sebagai keengganan seseorang untuk melakukan segala aktivitas. Jadi malas. Kalau dilihat dari sisi keluarga besar, malas itu dia itu enggan atau tidak disiplin, terus juga tidak teratur,
suka menunda-nunda pekerjaan sehingga apa yang dilakukan itu tidak menjadi produktivitas bang. Jadi efek dari malas itu dahsyat banget Wah, ya. bukan dahsyat lagi bang. Jadi begini bang, bahayanya efek malas itu karena malas itu, jadi hidup itu kita tidak akan karuan bang. Contohnya seperti apa ya? Jadi contohnya itu seperti harusnya kan gimana ya? Kalau dibilang hidup itu nggak karuan itu, jadi itu hidup kita itu nggak bermanfaat bang. Nggak bermanfaat ya, buat berarti. diri kita, apalagi buat orang lain. Jadi emang buat diri kita aja nggak manfaat. Iya betul. Efeknya dahsyat banget ya. Bukan main itu efeknya itu. Jadi terus? Jadi salah satunya juga yang membahayakan dari sifat malas itu akan menutup kita untuk masa depan, menggelapkan masa depan kita bang. Jadi pertama itu poin yang saya tangkap nih bang. Iya. Pertama malas itu menutup dari segi produktivitas. Iya. Awal dari menutup suatu produktivitas. Padahal pemerintah nyuruh kita untuk menghimbau supaya di rumah aja tapi tetap produktif di masa COVID-19 ini. Iya, betul. Dan yang kedua itu rupanya awal buat kesuksesan kita akhirnya menutup segala Masa depan kita. Udah dahsyat banget malas itu. Makanya teman-teman di rumah jangan sampai malas ya. Gitu. Iya, betul. Masya Allah, ini dapat inspirasi. Terus kemudian gimana lagi bang? Nah, terus juga dari malas sebenarnya gini bang. Sebenarnya itu musuh-musuh kita itu ya. Musuh kita itu sejatinya itu bukan premanisme, bukan tukang palak atau yang di penjahat-penjahat yang ada di jalanan. Oh, jadi bukan mereka ya? Bukan sebenarnya. Kalau saya sih berpikir gini, kadang-kadang kalau saya ngeliat preman itu kayak udah, ini kayaknya musuh gua nih. Kadang saya takut. Itu yang bikin saya kadang-kadang, apa ini musuh gua apa enggak gitu? Oh gitu ya. Jadi kita tuh udah ngedul dua ketemu dia ya. Habis gimana tatoan? Tatoannya gambarnya kendi, dalamnya ular. Enggak begitu. Oh, enggak. Kalau apa misalnya kita itu berasumsi preman itu musuh kita, kecuali kalau kita itu mengadu. Ya kan kita ada bermasalah dengan preman itu, baru itu bisa menjadi musuh kita bang. Dari segi ngadu pisah maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya siapa sih musuh kita sebenarnya? Nah sejatinya musuh kita itu adalah itu rasa malas di dalam diri kita sendiri bang. Rasa malas. Malas itu sebenarnya sejatinya itu musuh kita itu malas bang, bukan preman-preman yang ada di jalanan. Jadi kita musuh kita sama aja, malas itu sama aja musuh kita ya kita sendiri ya. Iya, musuh kita itu musuh diri kita sendiri Saya juga baru tahu itu, rupanya malas itu dahsyat banget efeknya ya. Nah itu. Gimana nih bang kalau misalnya cara kita menyikapi rasa malas supaya kita nggak malas lagi gitu tipsnya? Kalau tips untuk melakukan menghilangkan rasa malas itu, yang pertama yang tadi kita dari awal statement awal ya yang kita bahas itu pertama ibadah tuh. Ibadah itu paling utama ya bang ya. Ngaruh banget ya. Nah itu ngaruh banget. Itu Terus? yang paling pertama. Yang kedua itu kita harus banyak baca bang. Baca. Sampai baca gimana ya? Saya kurang paham nih kalau sampai baca. Jadi itu jangan dianggap tuh ketika malas itu cuma baca-baca doang, itu bukan termasuk malas bang. Jadi itu untuk untuk membuat kita itu beraktivitas. Ya, jadi itu bacanya itu baca apapun. Mau jadi itu ketika kita bekerja di kantoran maka kita membaca buku tentang perkantoran dunia bisnis. Oh, iya, benar juga. Ya, ketika kita mau berjualan di online maka kita baca buku tentang marketing, ya. cara bisnis online juga seperti apa. Terus ketika kita mau meningkatkan ibadah kita membaca bukunya tentang ibadah juga bang. Segi agama. Gitu. Segi agama. Jadi itu membaca buku itu untuk menambah wawasan kita. Jadi selama lockdown kita itu nggak gaptek bang. Kita nggak ketinggalan. Kita nggak ketinggalan informasi. Informasi. Iya gitu bang. Terus yang ketiga itu banyak beraktivitas juga. Walaupun dalam seminggu itu sehari keluar untuk refreshing otak bang. Bete juga ya. Iya, tetapi tetap harus ikuti aluran pemerintah. Terjaga social distancing sama juga di rumah aja gitu jadinya. Hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja itu sempat viral loh kemarin loh. Sampai hampir semiliar. Oh gitu. Hashtag di rumah aja. Itu mau di rumah aja ya. Di rumah aja gimana kalau di luar aja? Itu kan di rumah aja gitu. Jadi itu hashtagnya itu lebih dari korban COVID ya? Iya, hashtag di rumah aja masuk. Malah ada lagunya. Apa Indonesia itu sempat viral apa? Ada ini lagunya, ada ini lagunya, ada ini lagi. Jadi Indonesia itu sebenarnya seninya itu banyak. Nah, iya benar juga. Iya. Jadi intinya dari membaca itu ibaratnya buku atau bacaan itu adalah kunci sehingga kita bisa menggali ilmu pengetahuan di dalamnya bang ya. Betul. Masya Allah. Kemudian setelah kita selain membaca itu apa aja? Tadi yang saya bilang selain membaca itu ketika kita mau butuh refreshing. Refreshing. Iya, jadi seminggu itu kita luangkan waktu sehari lah ya kan, seminggu sekali untuk keluar. Iya, untuk menambah wawasan itu kita bisa belajar dari orang. Kita sharing-sharing. Jadi keluar itu nggak harus ke mall. Keluar itu nggak harus kita ngumpul-ngumpul yang nggak jelas gitu bang. Jadi itu keluar itu kita bertemu dengan orang-orang yang insya Allah bermanfaat bang, agar kita menambah wawasan juga, bisa sharing bagaimana sih kita kalau mau misalnya kita mau bisnis, gimana sih kalau bisnis itu biar lancar gitu loh. Gitu. Jadi kita bertemu orang untuk nyari wawasan lagi. Iya, betul. Jadi kita ngambil ilmu dari siapapun ya gitu. Ada lagi tipsnya selain itu?
Udah. Jadi pertama tadi ibadah, kedua banyak baca buku untuk menggali ilmu pengetahuan, Iya. dan ketiga ilmu itu diambil bukan dari buku aja, tapi dari referensi orang lain gitu. Betul. Dan apalagi ya, terus gimana ya Bang ya? Kadang kita menyikapi generasi milenial ini mentang-mentang ada himbauan dari pemerintah di rumah aja gitu. Akhirnya kita males-malesan, paling kita main game, apalagi main game online ya. Sampai kita dari segi sholat kita ditinggalin, dari segi ibadah kita tinggalin, kemudian tidur aja. Kadang-kadang saya juga bingung. Kemarin pikir saya pemerintah itu ketika menghimbau soal lockdown, kita suruh tidur aja. Yang berat saya tadinya cuma 60, sekarang jadi 80. Malah efeknya Masya Allah. Akhirnya saya sekarang nyesek juga. yang pertama badan ya, bukan ilmu ya berarti ya. Kan jadi bagian lemak jadi apa? Rupanya ada tips-tips gitu ya. Iya, Jadi menyikapinya. Yang terakhir gini, apa sih pesan dan kesan untuk generasi milenial ini menyikapi di COVID ini supaya kita terus nggak bermalas-malasan, supaya kita untuk moga-moga namanya virus ya kan, kita nggak tahu kapan hilang. Dan semoga pasca COVID-19 pesannya untuk apa generasi milenial sekarang ini gitu. Iya. Jadi pesan-pesan saya itu untuk kaum milenial atau teman-teman saya juga ya, kita juga masih milenial ya Bang ya. Walaupun umurnya hampir para 3. Iya. Pesan-pesan saya itu jangan sampai kita itu menyalahkan waktu. Dalam arti menyalahkan waktu, menyalahgunakan waktu. Jadi ketika kita di rumah aja, maka bukan untuk bermalas-malasan Bang. Iya. Jadilah orang yang selalu semangat. Yang pertama, semangat itu untuk hidup. Semangat untuk hidup ya. Semangat untuk hidup. Yang kedua, jangan lupa ibadah. Iya. Yang ketiga, kita harus banyak baca buku untuk menambah wawasan. Pokoknya intinya itu jangan sampai kita menyalahgunakan waktu yang anjurkan oleh pemerintah itu di rumah aja. Bukan berarti kita itu diam aja di rumah. Kayak patung gitu dia kan. Terus nggak punya nyawa gitu. Banyak di tempat tidur mainin game, apalagi Mobile Legends, itu nggak bermanfaat banget Bang. Kata Abang tadi kan kalau di rumah aja tuh malah bikin berat. Katanya berat saya makan sekarang ini. Paling ada berat badan nambah, tapi wawasan sedikit, itu yang sangat disayangkan. Apalagi sekarang perkembangannya juga populasi di Indonesia makin meningkat. Iya gitu. Karena apa, ibu-ibu pada bunting. Iya itu juga saya juga. Jadi kita boleh itu, tapi jangan sampai hamil, ingat ya. Mau pemerintah itu apa tuh? Enggak sih? Itu apa tuh? Iya, ada saya dengar juga kemarin, tapi nggak tahu itu hoax apa enggak. Tapi ada sih di berita kemarin. Iya, emang banyak berita-berita itu. Jadi pesannya cuma itu aja. Iya. Ningkatin ibadah, banyak baca, supaya kita lebih siap lagi menghadapi pasca COVID ini dengan produktivitas yang jauh lebih dibanding yang sekarang gitu. Walaupun sekarang kita dilingkari dari ibaratnya sekar lah gitu. Jadi kita ibarat suatu tempat, kita di pagar, dan ketika kita di pagar, kita keluar dari kandang tersebut, kita bisa membawa manfaat yang jauh lebih produktif lagi pada hari ini. Terima kasih ya Bang Ayah Kai, udah banyak banget inspirasi buat teman-teman nih kan. Yang akhirnya insya Allah ini nih bisa jadi kemanfaatan bukan cuma buat diri saya, tapi buat orang tuanya se-channel Ayah Kai, Masya Allah. Jadi gitu aja ya. Sambil promosi, ini boleh. Kalau BTW Instagramnya apa namanya? Kalau Instagram saya itu @ayah.com. @ayah.com. Iya. Yang di mana? Ada di situ tuh. Yang mana? Ini. Oh, di sini. Iya. Oh, iya. Ayah.com. Ayah.com. .com apa .co? Ayah.kai. Saya lupa. Salting dia pemirsa. Jadi saya terhipnotis. Gimana sih kadang-kadang .com sedang kapan Instagram ada .com ya gitu. Iya, ayah.kai. Selain itu ada sosial media lain? Sosial media saya itu di YouTube-nya itu Ayah Kai. Di Facebook-nya itu Ayah Kai atau Ali Murtado. Jadi Ayah Kai ini sebenarnya saya mau nanya juga sih, tapi masih panjang. BTW kenapa sih bisa namanya Ayah Kai? Iya, karena berhubungan saya itu sudah punya anak, ya kan. Anak pertama itu saya namanya Kaisa ya Bang ya. Jadi saya terinspirasi itu yang pertama itu inspirasi saya itu ingin menjadi penulis, terus ingin menjadi motivator itu harus ada yang namanya itu nama panggilan. Iya, nama panggilan. Nama ciri khas ya. Nama ciri khas, nama panggung itu. Jadi kayaknya Ayah Kai ini enak deh. Dan itu pun istri pun oh ya udah boleh. Jadi ya udahlah Ayah Kai aja sampai sekarang. Jadi dikenalnya dibanding Ali Murtado, tapi Ayah Kai. Enak juga Ayah Kai. Ibaratnya kalau Kai itu apa artinya ya? Kalau Kaisa itu dia artinya itu cergas itu artinya tuh semangat. Oh semangat. Pantas saja bapaknya juga semangat banget menyampaikan motivasi. Itu salah satu motivasi buat saya. Jadi dari nama seorang anak bisa akhirnya menimbulkan giro semangat untuk terus menyajikan suatu motivasi buat kita semua teman-teman ya.
BTW ini kontennya itu membahas tentang motivasi asli Bang ya? Iya. Buat selama Kita ini motivasi. Kalau konten saya itu sebenarnya sih ada 5 Bang. Apa aja tuh? Yang pertama itu saya itu tentang motivasi. Ya, motivasi. Yang kedua itu parenting Bang. Yang ketiga itu tentang pranikah. Yang keempat itu tentang nikah muda. Nikah muda. Iya, yang kelima itu usaha. Tentang usaha. Jadi ada 5 poin tadi ya? Iya. Kalau boleh nih, sebenarnya saya nggak mau pas panjang, takutnya ntar pada ketahuan. Jadi kita kasih intronya dulu ke teman-teman ya. Intro pertama, bisa gak sedikit aja biar teman-teman penasaran tentang apa itu parenting atau itu pranikah. Tapi jangan banyak, ntar orang nggak ada yang nonton lagi channelnya. Oh gitu. Jadi penasaran nih teman-teman nih gitu. Iya. Jadi secara garis besarnya aja gambarannya ya. Nah, kalau parenting itu, jadi itu saya itu membahas tentang keluarga, satu keluarga Bang, tentang biasanya tentang problem ya Bang ya, atau tentang penanggulangannya juga. Di situ kan parenting itu ada yang namanya ayah dengan bunda dan dengan anak. Jadi antara itu kita bahas. Jadi lingkupan rumah tangga. Lingkup rumah tangga dari ayah, anak, istri. Iya betul. Lalu yang pranikah itu, jadi itu dari sini tuh saya memberikan asumsi kepada pranikah itu apa? Yang pertama itu saya itu memberikan panduan. Jadi sebelum nikah apa sih yang harus disiapin? Oh, step-stepnya. Itu step-stepnya, persiapannya. Jadi itu nggak harus nikah tuh. Oh, udah nikah aja. Oh, nikah aja, nanti yang ada dalam apa namanya nikah itu salah milih suami, salah milih istri, nyesal dalam pernikahan. Itu yang ditakutin Bang. Kita Makanya menghindari situnya ya. Kayaknya ini saya karena saya belum nikah pemirsa ya. Ini saya harus ngaji deh sama beliau nih. jangan baper banget. Baper banget emang, apalagi generasi milenial udah segini gitu ya kan. Jadi ya Allah, jadi tentang tadi ya step by step itu penanggulangan itu pernikahan. Terus juga udah jangan biar kita kalau dijelasin nggak penasaran lagi. Iya gitu. Gimana biar tahu gimana sih tentang pranikah, tentang konsep rumah tangga, tentang konsep nasihat bagaimana dan mendidik, cara mendidik anak dengan baik sehingga nggak lepas dari tuntutan agama. Iya, gitu. Itu cuma ada di channel Oh iya, ayah.k gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ngubungin, nih bisa kontak nih ke sebelah nih di bawah ini nih, ya kan? Ya. Makasih Bang udah nemenin saya sama-sama di malam. Ini nggak tahu tayangnya malam atau siang atau pagi. Tapi tenang aja ya, lightingnya gede banget. Jadi makasih udah bisa nemenin. Makasih udah ngasih inspirasi. Lain waktu kalau diundang harus mau. Insya Allah. Iya, karena kita tahu sendiri kan. Iya, pagi dokter begini ya. Tadi murah kan? Ini gratisan. Bisa kita bicarakan ya. Saya hubungin aja boleh ya. Ya, makasih waktunya. Bisa kesempatan. Pemirsa, makasih udah nemenin kita, udah nonton tayangan kita. Insya Allah kita ini mau nyajin suatu channel yang kiranya channel ini nggak cuma menjadi sebuah tontonan, tapi juga bisa menjadikan sebuah tuntunan buat kita, bukan cuma buat di dunia tapi buat di akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.